Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reda, salah satu mahasiswa di Universitas Krishna Dwi Payana dengan prodi Teknik Informatika. Di sini saya mau ada sedikit penyampaian mengenai tugas kelompok. Di sini saya bersama rekan kelompok saya ada Muhammad Fadil Hidayat dengan nomor NIM 21702 dan untuk saya sendiri Reda Rusdianti dengan nomor NIM 237023300. Di sini yang mau saya sampaikan mengenai perancangan sistem penjadwalan perkuliahan berbasis website menggunakan algoritma genetika. Langsung di sini next slide-nya adalah pendahuluan, di mana proyek merupakan pekerjaan yang perlu pengkoordinasian atas segala hal yang menggunakan perpaduan segala bidang aspek agar tercapai tujuan yang diharapkan sesuai spesifikasi yang diterapkan. Laporan pendahuluan ini berisikan perancangan sistem penjadwalan perkuliahan berbasis website menggunakan algoritma genetika. Penjadwalan merupakan sebuah upaya pengolahan waktu terhadap suatu kegiatan dengan tujuan kelancaran dan keberlangsungan kegiatan tersebut. Salah satu penjadwalan yang sangat diperhatikan adalah penjadwalan perkuliahan. Salah satunya penjadwalan perkuliahan pada Teknik Informatika di Universitas Krishna Dwi Payana. Kemudian latar belakangnya adalah pada Teknik Informatika di Universitas Krishna Dwi Payana, kegiatan penjadwalan perkuliahan telah dilakukan secara komputerisasi, yakni dengan menggunakan program Microsoft Excel. Hal tersebut dirasa kurang optimal karena persamaan penggunaan kelas, persamaan jadwal, mengejar dosen mata kuliah yang sama pada kelas yang sama dalam satu hari, serta kendala lainnya sangat mungkin terjadi saat proses penjadwalan dilakukan tanpa sistem informasi yang mendukung optimasi proses penjadwalan. Waktu yang relatif lama, proses yang panjang, dan membutuhkan tingkat ketelitian yang tinggi merupakan hal yang sering menjadi penghambat dalam proses penjadwalan di Teknik Informatika Universitas Krishna Dwi Payana. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu dirancang sebuah sistem informasi penjadwalan untuk mempercepat serta mengoptimasi program penyusunan jadwal perkuliahan dengan menerapkan sistem informasi penjadwalan berbasis website. Proses penjadwalan dapat dilakukan dengan cepat, akurat, efektif, dan efisien. Sistem informasi yang dirancang berbasis website menjadi proses penjadwalan dapat dilaksanakan secara online, yakni dapat dilaksanakan dimanapun dan kapanpun. Hal ini dirasa sangat efektif dan efisien, terlebih ketika akses pekerjaan di kampus dibatasi atau pada saat work from home. Next, yang pertama tahapannya adalah metode proyek. Yang pertama, metode pengembangan sistem, di sini ada analisis, di mana tahapan yang dilakukan pertama kali dalam perancangan sistem informasi penjadwalan perkuliahan pastinya adalah analisis. Kemudian next, berikutnya adalah desain, kemudian penulisan kode program, dan pengujian program, serta maintenance. Next slide, di sini metode algoritma genetika. Tahap yang pertama adalah pembentukan populasi, batasan penjadwalan, evaluasi fitness dan seleksi, data pendukung penjadwalan. Di sini sudah dicantumkan tabel jumlah data pendukung penjadwalan. Next slide, di sini ada desain sistem. Kita menggunakan diagram usulan sistem penjadwalan. Dapat dilihat aktor dalam sistem informasi penjadwalan perkuliahan ada dua, yakni akademi dan dosen. Akademi mengelola seluruh use case yang terlibat dalam sistem informasi penjadwalan perkuliahan, sedangkan dosen hanya dapat mengelola data dosen milik dosen tersebut secara pribadi dengan melakukan login tersebut. Pengolahan data yang dilakukan akademik adalah menambah data, mengubah, dan menghapus data pendukung dalam sistem informasi penjadwalan perkuliahan ini. Next slide, di sini untuk activity diagram proses penjadwalan perkuliahan, kemudian ada kelas diagram penjadwalan perkuliahan, dan akan menghasilkan output sistem dengan menggunakan website pendukung sistem informasi penjadwalan perkuliahan menggunakan algoritma genetika. Yang pertama, memunculkan tabel data dosen, yang kedua, tabel data mata kuliah, kemudian yang ketiga, memunculkan tabel data pengampun, kemudian ada tabel data ruangan, kemudian ada tabel data jam perkuliahannya, kemudian ada tabel data hari perkuliahannya, kemudian setelah seluruh data pendukung diinputkan, tahap selanjutnya adalah proses generate jadwal perkuliahan. Pada tahap ini, pengujian sistem dilakukan dengan mengubah jumlah populasi, probabilitas mutasi, probabilitas crossover, dan jumlah generasi untuk mendapatkan nilai yang paling sesuai dalam proses penjadwalan. Seperti di gambar berikut, di sini jadwal kuliah berhasil dibuat, waktu proses sampai dengan 1 detik. Next slide, di sini
akan muncul tabel jadwal kuliah. Berdasarkan hasil proses algoritma genetika, didapatkan output sistem informasi penjadwalan yang terdiri atas 65 mata kuliah dengan 37 dosen pengampun yang telah terbagi sesuai dengan ketentuan hard constraint. Mata kuliah yang dijalani oleh suatu kelas pada suatu waktu telah terbagi secara acak namun tidak bertabrakan waktunya, dengan diampun oleh dosen pengampun yang sesuai dan ruangan yang tidak sama. Setelah diteliti lebih dalam, hasil output mendapatkan data yang tidak bertabrakan antara kelas, dosen pengampun, mata kuliah, waktu, dan ruangan. Hasil output sistem informasi penjadwalan ini kemudian dapat disimpan dalam bentuk database atau diekspor ke dalam format Excel. Next slide, di sini untuk uji coba waktu komputasinya. Uji coba waktu komputasi dimaksudkan untuk mendapatkan set algoritma genetika yang menghasilkan produk berupa jadwal perkuliahan dalam waktu yang singkat, namun tetap dengan tingkat optimasi yang tinggi. Di sini dicantumkan tabel durasi generate penjadwalan perkuliahan. Berdasarkan hasil uji coba waktu komputasi, didapat waktu paling efektif untuk proses penjadwalan perkuliahan dengan durasi 00 banding 12 banding 17 adalah pada populasi dengan nilai 10, PM bernilai 0,4 dan PC bernilai 0,7. Kemudian untuk next rencana jadwal anggota proyek akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya, Muhammad Fadil. Silahkan. Oke, terima kasih untuk Mbak Reda Rusdayanti. Di sini saya akan menjelaskan rencana jadwal dan anggaran proyek. Yang pertama di sini ada waktu dan kegiatan. Oke, di minggu pertama ada 3 hari untuk bertemu klien, dan hari yang kedua ada kegiatan kedua itu ada rekrutmen, dan kegiatan ketiga itu ada kontrak, eksekusi, controlling, dan ada permodelan, dan ada desain, dan ada implementasi coding dan testing dan closing. Ini ada namanya penganggaran biaya untuk pembuatan sistem jadwal kuliah pada prodi Teknik Informatika. Universitas Krisnadipayana adalah sebesar Rp75 juta. Biaya tersebut sudah merupakan keseluruhan pengerjaan proyek pembuatan sistem. Adapun rincian biaya yang dapat dilihat berikut. Biaya pengadaan analisis sistemnya 10 juta, pengembang perangkat lunak 10 juta, desain termuka penggunanya 10 juta, server dan strukturnya 10 juta. Jadi totalnya ada 35 juta. Lalu di lisensi perangkat lunak itu ada komputer, ada alat penguji perangkat lunak, biaya uji coba dan pemeliharaan, biaya listrik dan internet itu sekitaran 5 juta, 15 juta, 5 juta, 10 juta, dan 5 juta. Dan totalnya ada 75 juta. Oke. Setelah kita memberikannya pengadaan, di sini kita mengetahui untuk kesimpulannya berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada penerapan sistem informasi penjadwalan perkuliahan di Teknik Informatika Universitas Krisnadipayana. Kesimpulan yang didapatkan antara lain adalah sistem informasi penjadwalan perkuliahan yang dirancang menggunakan algoritma genetika dapat mengoptimasi proses penjadwalan dengan waktu yang relatif singkat. Tanpa adanya jadwal yang bentrok, durasi paling cepat dalam proses penjadwalan dengan algoritma genetika adalah 00, 12, 17 menit. Dengan nilai populasi 10, nilai PM 0,4, dan nilai PC 0,7, sehingga algoritma genetika dapat dimanfaatkan untuk melakukan proses penjadwalan perkuliahan yang akurat, cepat, efisien, dan efektif. Oke, setelah saya menjelaskan dengan rekan saya Mbak Reda Rusdianti tentang proposal program yang mau dibuat, ini adalah tentang program yang telah sudah dibuat, itu namanya Sistem Informasi Akademik pada Universitas Krisnadipayana. Yang pertama di sini yaitu adalah home welcome, yaitu di mana ketika admin membuka dashboard itu akan muncul dari total dosen, mata kuliah, ruangan, dan program studi. Di sini ada fitur di mana namanya beranda, yaitu ya mata kuliah. Yang pertama kita bisa tambah data di sini, mau kode mata kuliahnya apa. Contoh misal di sini MPK 3810, misal di sini kita coba lagi, atau 386. Lalu misal nama mata kuliah, misalnya yang paling relevan yaitu apa, computer vision. Lalu kita isi SKS-nya ada 3, itu kita isi juga semester 7. Lalu kita pilih program studinya, yaitu Teknik Informatika, lalu kita klik simpan.
Nah, di sini kita sudah menginput ataupun menambahkan data mata kuliah yang baru. Kalau di sini tidak kelihatan, kemungkinan kita akan cari atau tidak usah dicari, langsung aja kita ke sini, kita klik conversion. Oke, sudah keluar ya. Dari nomor satu, kode mata kuliahnya, ada namanya, dan ada SKS-nya, dan ada semesternya, dan ada program studinya. Ya, program ini adalah bagaimana mempermudah mahasiswa untuk mencari informasi mata kuliah ataupun kelas yang diambil. Contoh, misal kita di sini kita mengenerate ya, kita pilih jenis semester. Kita akan pilih jenis semester, yaitu semester ganjil, lalu kita di tahun 2020-2021 misalnya, lalu kita klik proses. Di mana kita di sini akan menemukan mata kuliah kita yang harusnya sudah diambil dan diinput, dan inilah adalah tujuh hari ataupun juga dan ada 7 mata kuliah yang diambil untuk hari ini, untuk minggu ini. Senin itu ada dasar tenaga listrik, atau ada Senin lagi. Senin 2 hari ini yaitu dasar tenaga listrik dan kalkul 1 dengan jam yang berbeda, lalu ada kelas, semester, dosen, dan ruang. Terus sampai 1 sampai 7. Lalu di sini ada di mana tempat filter tabel jadwal kuliah, yaitu ada program studi. Lalu di sini ada teknik informatika. Lalu di sini ada bacaan Kamis, Jumat, dan Sabtu. Yaitu di sini ada analisis big data, IoT, computational memory, data mining, dan di sini ada cek jadwal bentrok jika jadwal tersebut akan bentrok, dan di sini ada hapus jadwal kuliah dan ada bagian versus cetak. Jadi program ini dibuat bikin mempermudah mahasiswa buat lihat ruangan, dosen, kelas gitu. Jadi kita tidak harus bingung lagi gimana ruangan kita, kelas kita, dan semester SKS-nya apa, dan mata kuliahnya apa, dan dosennya siapa sih. Sudah menyaksikan, sudah melihat program ini, saya akan kembalikan lagi kepada rekan saya, kepada host saya, yaitu Mbak Reda Rusdianti. Silakan. Oke, berikut penyampaian perencanaan yang sudah saya dan rekan kelompok saya buat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih untuk sudah menonton. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.